Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Ruang Cerdas, ruang diskusi generasi masa depan. Nah, di era ketika teknologi itu berkembang lebih cepat daripada kebiasaan manusia berubah, pendidikan tentu menghadapi tantangan baru yang tidak sederhana. Nah, hari ini kita tidak hanya bicara tentang sekolah ataupun nilai akademik, tetapi tentang bagaimana sih teknologi itu membentuk cara manusia belajar, berpikir, bahkan menentukan masa depannya. Nah, apakah teknologi ini benar-benar membuat pendidikan menjadi lebih baik, atau justru membuat generasi kita malah kehilangan arah? Nah, untuk membahas hal tersebut di sini telah hadir 3 narasumber hebat bersama saya. Yang pertama ada Abang Rija, ini yaitu seorang pengendali dampak lingkungan hidup, ahli pertama dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin. Halo semuanya, senang bergabung di sini. Kemudian yang kedua ada Rahmi, yaitu seorang analis kebijakan ahli pertama dari Setda Kabupaten Merangin. Halo semuanya, senang bisa berbagi perspektif kita hari ini. Dan yang terakhir ada Abang Riki, yaitu analis kebakaran ahli pertama di Dinas Pemadam Kebakaran. Halo semuanya, salam kenal. Baik, ini sangat menarik ya, kita dengan background yang berbeda-beda. Saya ingin mengetahui sih bagaimana perspektif, pandangan dari abang-abang dan kakak-kakak sekalian tentang pendidikan itu. Dilihat dari perspektif kalian sebagai di posisinya masing-masing lah, di jabatannya masing-masing ya. Oke, yang pertama nih, segmen 1 nih kita masuk mengenai tentang pendidikan dulu dan sekarang. Kalau menurut para narasumber sendiri, apa sih perubahan paling besar di dunia pendidikan sejak hadirnya teknologi informasi itu? Baik, Ibu Kratih. Kalau menurut saya, sekarang perubahan yang paling terasa ialah akses terhadap ilmu pengetahuan. Kalau dulu, sumber belajar terbatas pada buku dan guru di kelas. Kalau sekarang, siapapun bisa belajar dari mana saja. Hari ini, seorang siswa di daerah pun bisa mengakses materi dari universitas dunia hanya melalui smartphone. Artinya, teknologi telah mendemokratisasikan pendidikan. Bener banget sih itu, benar, setuju sekali. Karena sebagai ASN dan juga Gen Z nih ya, dengan jabatan analis kebijakan ahli pertama, saya sendiri pun merasakan bahwa belajar sekarang itu jauh lebih fleksibel dan efisien. Karena di sini kita bisa belajar lewat video, podcast, AI, webinar, bahkan media sosial. Kadang satu video itu juga berdurasi 5 menit di internet, itu bisa lebih mudah dipahami daripada ketika kita membaca satu bab buku pelajaran. Oke, juga saya ingin menambahkan kalau perbandingan dulu versus sekarang itu kita bisa lihat dari lokasi pembelajaran ya. Kalau dahulu itu pembelajarannya agak bisa dibilang kaku, cuman di dalam kelas. Kalau sekarang tuh sudah menjadi hybrid, artinya bisa di mana saja. Bisa di alam, bisa di tempat tertentu, dan bisa juga di kelas. Terus juga media pembelajaran kalau dulu cuma terpaku dari buku, papan tulis. Kalau sekarang sudah banyak, kita bisa dari HP, dari belajar melalui Infocus, artinya ada media visual yang bisa kita lihat sebagai tambahan untuk dalam mencari ilmu. Berarti menarik ya, dengan adanya teknologi informasi, berarti pendidikan sekarang ini jauh banyak berubah dibanding pendidikan zaman dulu ya, karena kita banyak terbantu, termanfaatkan dengan adanya teknologi informasi seperti saat ini. Oh, sangat menarik. Oke, segmen kedua, saya pengen mengetahui nih, bagaimana sih dampak positif teknologi dalam pendidikan. Nah, kan kalau kita bicara soal dampak positif, itu sebenarnya apa saja sih keuntungan teknologi bagi dunia pendidikan? Kalau misalnya dilihat dari perspektif kakak-kakak dan abang sekalian menyikapinya dari jabatan yang diemban sekarang ini. Ya, tentu ya perkembangan teknologi dalam pendidikan juga
memberikan banyak dampak positif dalam pendidikan, terutama dalam meningkatkan akses informasi, terutama dalam kesadaran lingkungan. Teknologi memudahkan siswa dan masyarakat memperoleh pengetahuan tentang pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, perubahan iklim, dan pola hidup ramah lingkungan melalui internet, video pembelajaran, dan media digital. Selain itu, penggunaan dokumen digital dan pembelajaran online juga membantu mengurangi penggunaan kertas sehingga mendukung upaya pengurangan limbah. Teknologi juga membuat pembelajaran lebih efektif, interaktif, dan mudah dijangkau, termasuk untuk daerah yang sebelumnya sulit mendapatkan akses pendidikan. Iya benar ya, melanjutkan itu tadi, saya di sini juga melihat bahwasannya teknologi sekarang itu membuat terutama generasi muda itu kita jadi lebih kreatif. Kemudian sekarang juga kita nggak hanya bisa menerima menjadi penerima informasi aja, tapi juga bisa menjadi seorang kreator. Nah, kemudian di sini kita sebagai pengemban, sebagai ASN juga sebagai pengemban jabatan masing-masing nih bisa membuat misalkan desain, video edukasi, coding, bahkan bisnis digital untuk pekerjaan kita. Dan juga kalau dari sisi positifnya, itu intinya teknologi itu mempermudah dunia pendidikan. Baik itu secara kualitas, mempercepat waktu mengerti, dan ya intinya memperbaiki kualitas lah. Artinya memudahkan kita dalam pembelajaran yang mana bisa jadi efektif dan efisien dalam pembelajaran. Baik, berarti kita sebagai ASN ya, terutama telah merasakan lah ya dampak positif dari teknologi ini sendiri. Terutama kan kita sebagai ASN ini harus dituntut untuk kompeten. Salah satu caranya ya kita dengan menuntut pendidikan, yaitu tadi. Caranya ya mungkin dengan kita belajar secara online, mengikuti pelatihan-pelatihan online, itu kan salah satu cara kita untuk mengupgrade kapasitas diri kita sebagai ASN ya. Sekali, Mbak. Oke, selanjutnya nih, kalau tadi kita bicara soal dampak positif, mungkin saya menyorotin bagaimana sih sisi gelap dari teknologi itu. Nah, karena di balik semua kemudahan itu kan tentu ada tantangan. Menurut kakak dan abang-abang sekalian nih, apa sih sisi gelap teknologi itu dalam dunia pendidikan dan bagaimana sih dampaknya sekiranya? Mungkin itu. Oke, mungkin kita sisi gelap ini lebih kepada tantangan kali ya. Jadi tantangan kita hadapi di sini cukup besar. Yang pertama itu adanya kesenjangan digital, di mana tidak semua daerah itu memiliki akses internet yang stabil ataupun fasilitas teknologi yang juga memadai. Nah, ini nantinya menyebabkan ketimpangan dalam akses pendidikan itu sendiri. Nah, yang kedua itu kemampuan literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan, di mana banyak peserta didik ataupun generasi muda sekarang yang mahir menggunakan media sosial, tetapi belum tentu mampu memanfaatkan teknologi secara produktif dan bijak. Mungkin itu ya, Kak. Saya Kalau juga ingin menambahkan silakan. mengenai apa sisi gelap teknologi ini dalam dunia pendidikan. Kalau saya mengamati, mungkin lebih kurang itu manusia ini akan sangat tergantung dengan teknologi. Kita tidak terbayang apabila nanti teknologi itu ada bermasalah atau ada kendala. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari itu kayak apa? Mungkin itulah dari sudut pandang saya memandang sisi gelap teknologi dari aspek sosialnya. Kalau dari saya ya, penggunaan perkembangan perangkat teknologi ini dalam pendidikan juga sisi negatifnya seperti penggunaan perangkat elektronik secara berlebihan dapat meningkatkan limbah elektronik yang berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, konsumsi listrik dan penggunaan internet yang tinggi turut meningkatkan penggunaan energi. Itu, Mbak. Oh ya, baik. Mungkin kalau saya sedikit berbagi pengalaman juga ya, kalau dari sisi saya sendiri menyikapi dampak negatif dari teknologi ini mungkin bisa saya sebut sebagai di satu sisi mungkin memberi kemudahan, tapi di satu sisi juga mungkin jebakan ya bagi kita kalau kita tidak bijak menerapkan atau menggunakannya. Ya salah satu contohnya nih dengan kemudahan teknologi sekarang nih, awalnya niat kita pengen belajar, pengen buka internet itu untuk mengakses materi pelajaran, tapi lama-lama kita jadi kayak scroll ujung-ujungnya yang awalnya niatnya kita mau belajar jadi nggak jadi. Mungkin itu tadi, di satu sisi dia memberi kemudahan, di satu sisi ya tadi jebakan.
Oke, Benar sekali. cukup ya untuk mungkin seksi keempat nih, udah masuk segmen keempat kita tentang AI dan masa depan pendidikan. Kita nih sekarang sangat tergantung sekali loh sama AI. Nah, kalau menurut abang-abang dan kakak-kakak sekalian nih menyikapi apakah AI itu akan membantu pendidikan atau justru akan menggantikan peran manusia? Karena lama-kelamaan dilihat nih AI itu sepertinya kita bergantung, jadi ketergantungan kita sama AI. Nah, menurut pandangan kakak dan abang-abang sekalian bagaimana itu menyikapinya? Kalau menurut saya sih, AI akan menjadi partner pendidikan, bukan pengganti guru. AI bisa membantu kita mencari informasi, membuat simulasi pembelajaran, mencari informasi tentang lingkungan, bahkan membantu siswa-siswa belajar sesuai kemampuan masing-masing. Gitu sih. Ya, mungkin menambahkan ya Kak, di sini memang ada AI, tapi tetap ada hal yang nggak bisa digantikan sama teknologi itu sendiri. Contohnya empati, karakter, dan juga nilai kemanusiaan. Kan guru nggak hanya mengajar materi, tapi juga membentuk sikap dan moral gitu Kak. Kalau dari sudut pandang saya, bagaimanapun AI itu adalah buatan manusia juga. Pasti ada potensi untuk kesalahan. Jadi, kalau bisa dibilang kita tidak usah terlalu 100% bergantung dengan AI. Karena baik itu tadi ada potensi kesalahan dalam pencarian. Terima kasih. Oh, benar-benar. Saya setuju juga sih. Kita tidak boleh bergantung sepenuhnya dengan AI. Mungkin kalau dia membantu kita untuk eh, menjabarkan apa yang ingin kita ketahui, mungkin sebagai alat bantu itu tidak masalah. Tapi kalau kita mengandalkan sepenuhnya AI, itu yang salah adalah kitanya, berarti ya, Ya, Bapak Ibu. Nah, oke, selanjutnya nih, bagaimana sih mungkin pesan untuk generasi muda ya, sebelum kita tutup segmen kelima ini, mungkin dari kakak ataupun abang-abang sekalian ada mungkin pesan yang ingin diberikan, pesan singkat aja dari kalian untuk para generasi muda di era teknologi informasi ini sih, agar tidak mereka salah menggunakan teknologi itu. Bagaimana mungkin? kalau dari saya sih, pesan untuk generasi-generasi muda, ya gunakanlah teknologi untuk meningkatkan kualitas diri, bukan hanya untuk hiburan. Itu sih dari saya. Iya, kalau untuk dari saya sendiri, saya berpesan bahwa jangan hanya menjadi penonton perkembangan zaman, jadilah generasi yang mampu menciptakan perubahan. Oke, saya tutup dengan kalimat jangan lupakan sisi kemanusiaan. Teknologi bisa mengubahkan yang jauh, tapi jangan sampai menjauhkan yang dekat. Pendidikan bukan hanya soal angka dan data, tapi soal empati dan kolaborasi. Wah, luar biasa, mantap Wah. sekali pesan-pesannya abang-abang kakak-kakak ya. Semoga podcast kita hari ini bisa didengar oleh masyarakat luas, terutama generasi-generasi muda nih. Jadi pesan yang kita sampaikan ini nih bisa tersampaikan dengan baik ke mereka dan bisa diterapkan juga di mereka pada kehidupan sehari-hari. Oke. Mungkin diskusi kita hari ini sangat luar biasa ya. Kita belajar loh bahwa teknologi itu bukan lagi ancaman bagi dunia pendidikan, melainkan juga peluang besar loh yang harus kita gunakan secara bijak. Karena di masa depan bukan teknologi yang akan menggantikan manusia, tetapi manusia yang mampu menggunakan teknologi dengan cerdas lah yang akan memenangkan masa depan. Saya selaku moderator, Ratih Elvirawati, pamit undur diri, mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang telah hadir, dan terima kasih juga untuk para pendengar setia podcast Ruang Cerdas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap belajar, tetap berkembang, dan tetap bijak ya di era digital ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.